Let me introduce myself. My name is Erika Jane Angel with NPM 24161, and I'm from class management 22C. And here I will presentation about materi about uji T homogen dan non homogen. Yang pertama ada definisi uji T homogen. Uji T homogen adalah analisis statistik yang digunakan untuk memeriksa homogenitas varian antara dua kelompok atau lebih dalam sampel data. Tujuan uji ini adalah untuk menentukan apakah variasi antar kelompok-kelompok tersebut secara signifikan, berbeda atau homogen. Yang kedua adalah tujuan T homogen. Bisa dipasang. Tujuan uji T homogen. Tujuan utama dari uji T homogen adalah untuk menilai apakah variasi antar kelompok atau perlakuan dalam sampel data adalah homogen atau tidak. Dengan kata lain, uji ini membantu kita menentukan apakah perbedaan-perbedaan yang memungkinkan kita amati antara kelompok-kelompok tersebut disebabkan oleh faktor variasi yang signifikan atau hanya oleh kebetulan semata. Jika variasi antar kelompok-kelompok tersebut homogen, maka hasil uji T homogenitas akan mendukung berkelanjutan penggunaan uji T standar untuk perbandingan rata-rata antar kelompok-kelompok tersebut. Yang ketiga ada proses uji T homogen. Gunakan uji statik seperti uji Levene atau uji Bartlett untuk menguji homogenitas varian. Levene lebih tahan terhadap asumsi distribusi normalitas dibandingkan dengan Bartlett. Interpretasi hasil uji homogen varian. Perhatikan nilai P yang dihasilkan oleh uji homogenitas varian. Jika nilai P lebih besar daripada tingkat signifikan yang ditetapkan, misalnya 0,05, kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, sehingga kita dapat mengasumsikan homogenitas varian. Keputusan tentang uji T selanjutnya. Jika hasil uji homogenitas varian menunjukkan homogenitas, Anda dapat melanjutkan dengan menggunakan uji T yang sesuai, misalnya uji T independen atau uji T paired, tergantung pada desain penelitian kalian. Jika tidak homogen, jika hasil uji menunjukkan ketidakhomogen varian, pertimbangkan penggunaan alternatif seperti uji T yang tidak memerlukan homogenitas varian, misalnya Welch test. Perlu diingat bahwa homogenitas varian adalah asumsi penting dalam banyak uji T konvensional dan penilaian cermat terhadap hasil uji homogenitas varian dapat mempengaruhi keputusan analisis statistik yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian kita beralih ke materi uji T non homogen. Secara umum, uji T non homogen tidak dikenal sebagai istilah statistik yang umum digunakan. Namun, mungkin kalian mencari informasi tentang Welch test atau tes untuk sampel tidak sebanding atau unpaired dengan varian tidak homogen. Apa sih Welch test? Welch test adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok independen atau unpaired ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi. Dalam konteks ini, uji ini disebut sebagai tes non homogen karena tidak mengasumsikan homogenitas varian antar kelompok. Cara melakukan Welch test: hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. HO rata-rata antar kelompok adalah sama dan H1 rata-rata antar kelompok tidak sama. Kemudian pengumpulan data. Kumpulkan data dari dua kelompok independen. Perhitungan statistik uji. Hitung nilai T menggunakan formula Welch test yang mempertimbangkan varian yang tidak sebanding. Perhitungan derajat kebebasan. Hitung derajat kebebasan menggunakan formula khusus Welch. Hitungan nilai P. Hitungan nilai P yang berkaitan dengan statistik uji yang dihitung. Keputusan statistik. Jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan, kita dapat menolak hipotesis 0 yang menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara
rata-rata kedua kelompok. Well stats menjadi pilihan yang lebih sesuai ketika homogen varian tidak dapat diasumsikan. Jadi, jika kalian mencari UJT yang dapat digunakan ketika varian tidak homogen, well stats adalah pilihan yang relevan. Kemudian ada keuntungan dan relevansi UJT non-homogen. Khususnya well stats dalam konteks ekonomi dapat mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada fleksibilitas ketika varian tidak homogen. Keuntungan utama well stats adalah fleksibilitas ketika asumsi homogen varian tidak terpenuhi. Dalam banyak situasi ekonomi, varian antar kelompok mungkin tidak seragam, dan well stats memberikan solusi yang lebih robust. Kedua, ada perlindungan terhadap pelanggaran asumsi. UJT konvensional membutuhkan homogenitas varian sebagai asumsi. Dengan menggunakan well stats, ekonomi dapat tetap melakukan analisis perbandingan rata-rata tanpa perlu mengasumsi homogenitas varian, yang dapat melindungi dari pelanggaran asumsi yang dapat menghasilkan kesimpulan yang salah. Kemudian ada meningkatkan keakuratan analisis. Dalam ekonomi, keputusan bisnis seringkali bergantung pada analisis perbandingan rata-rata, seperti perbandingan kinerja produk atau hasil investasi. Menggunakan UJT non-homogen dapat meningkatkan akurasi analisis ini dengan memperhitungkan variasi yang mungkin tidak seragam antar kelompok. Kemudian ada menggunakan pada data yang berbeda skala. UJT konvensional berasumsi bahwa varian antar kelompok setara. Jika data pada kelompok memiliki variasi yang jauh lebih besar daripada yang lain, UJT non-homogen seperti Welch test dapat memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan. Kemudian ada pengambilan keputusan yang lebih akurat. Dalam konteks ekonomi, analisis statistik kurang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Welch test memungkinkan ekonomi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam situasi di mana variasi tidak sebanding. Yang terakhir ada penggunaan pada data besar. Well stats juga dapat memberikan hasil yang lebih baik pada sampel besar, di mana variasi dalam kelompok bisa signifikan. Ini dapat relevan dalam analisis ekonomi yang melibatkan besar set data. Dengan menggunakan UJT non-homogen, ekonomi dapat mengoptimalkan analisis perbandingan rata-rata dan pengambilan keputusan dengan lebih memperhitungkan variasi yang mungkin ada antar kelompok. Ini memberikan kerangka kerja analisis yang lebih sesuai dengan realitas kompleks dalam konteks ekonomi. Kemudian ada proses UJT homogen, atau lebih tepatnya Welch test, melibatkan beberapa langkah. Uji ini menggunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau unpaired ketika asumsi homogen varian tidak terpenuhi. Yang terakhir ada pentingnya untuk mencermati konteks penelitian dan memahami apakah perbedaan yang signifikan secara statistik juga memiliki relevan praktis. Selain itu, mempertimbangkan kekuatan statistik dan ukuran sampel juga penting untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang UJT non-homogen. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.